Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Kali ini aku akan membahas soal hukum kebidanan tentang asuhan pada masa nifas. Nah, buat teman-teman yang belum masuk ke grup hukum Telegram, silahkan klik link di description box. Nah, seperti biasa ya teman-teman, nanti sebelum teman-teman melihat dari pembahasan soalnya, silahkan teman-teman pause terlebih dahulu soalnya, teman-teman coba kerjakan, kemudian kita cek kembali melalui pembahasan di soalnya. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Seperti biasa, jika menemui soal yang panjang, silahkan teman-teman baca terlebih dahulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah jenis lokea dengan kasus tersebut? Nah, di asuhan masa nifas ini sering banget ya teman-teman ditanyakan tentang lokea. Jadi teman-teman harus hafal di luar kepala. Nanti kalau aku berikan catatan tentang jenis-jenis lokeanya, silahkan teman-teman catat, kemudian teman-teman pahami dan hafalkan ya. Baik, kasusnya adalah seorang ibu berusia 24 tahun melahirkan anak keduanya 5 hari yang lalu di puskesmas. Ibu mengatakan perutnya terasa mulas dan masih mengeluarkan darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, pengeluaran per vagina merah kecoklatan. Nah, kira-kira apa sih jenis lokeanya? Kita bisa garis bawahi di sini teman-teman. Ini 5 hari yang lalu. Kemudian pengeluaran per vaginamnya adalah merah kecoklatan. Kira-kira apa sih lokeanya? A. Cruenta, B. Rubra, C. Sanguinolenta, D. Serosa, E. Alba. Kita bisa eliminasi yang kira-kira tuh nggak mungkin gitu ya. Teman-teman pasti tahu dong kalau lokea rubra itu kan warnanya merah gitu ya. Nah, ini kita bisa eliminasi satu, yang opsi B. Jadi kita masih punya opsi lain yaitu antara Cruenta, Sanguinolenta, Serosa maupun Alba. Yuk kita bahas bersama. Jawabannya C ya teman-teman. Nah, apa sih C? Sanguinolenta, kita bahas. Jadi hari ke-1 hingga 4 nifas ini lokeanya adalah rubra atau cruenta. Jadi teman-teman jangan terkecoh ya, cruenta ini adalah sama dengan rubra. Berarti kita bisa eliminasi ya, yang opsi A tinggal C, D, E. Nah, kemudian warnanya adalah merah kehitaman. Hari ke-4 hingga ke-7 ini lokeanya adalah sanguinolenta. Ini warnanya kekuningan atau kecoklatan. Kemudian hari ke-7 hingga ke-14 lokeanya adalah serosa. Warnanya adalah putih bercampur merah. Kemudian lebih dari 14 hari adalah lokea alba atau warnanya putih. Gitu ya teman-teman ya, gampang banget. Rubra atau cruenta, sanguinolenta, serosa, dan alba. Gitu. Ini jangan sampai salah ya, sayang banget kalau soal mudah seperti ini teman-teman salah. Oke, lanjut ke soal kedua. Kita baca dulu pertanyaannya. Apakah penyebab dari kasus tersebut? Kasusnya adalah Nyonya M datang ke puskesmas mengatakan melahirkan 7 hari yang lalu secara normal, mengeluh puting susunya lecet dan terasa nyeri, serta ASI ibu sedikit. Bayi rewel ketika menyusu dan pipi tampak kempot saat menyusu. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya dari kasus di atas? Di sini ibu melahirkan 7 hari yang lalu. Puting susunya lecet, nyeri, asinya sedikit. Bayinya rewel, terus pipi tampak kempot. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Apakah A karena pemakaian bra ibu yang ketat, B produksi ASI sedikit, atau C perlekatan bayi ke puting ibu kurang tepat, ataukah D kurang intake nutrisi, ataukah E bingung puting. Nah, soal-soal kayak gini, kasus-kasus seperti ini juga sering keluar, jadi teman-teman gak boleh salah ya. Oke, kita bahas. Nah, jawabannya yang C teman-teman, perlekatan bayi ke puting ibu kurang tepat. Yuk kita bahas bersama. Masalah yang sering terjadi pada ibu menyusui ini adalah puting susu yang lecet atau nyeri.
Keadaan demikian biasanya terjadi karena posisi bayi ketika menyusu itu salah. Bayi hanya menghisap pada puting karena areola sebagian besar tidak masuk dalam mulut bayi, jadi kan bikin lecet gitu ya. Hal ini dapat terjadi pada akhir menyusui bila melepaskan hisapan bayinya tidak benar. Hal tersebut itu ya teman-teman, lecet tadi dapat terjadi juga kalau si ibu sering membersihkan puting susunya dengan alkohol atau sabun gitu. Itu jadi kering, jadi bikin lecet ya. Nah, puting lecet ini dapat juga menggagalkan upaya menyusui oleh karena itu ya teman-teman, jadi puting lecet menggagalkan upaya menyusui. Jadi ibu tuh enggan atau segan untuk menyusui karena kan udah ngerasa sakit dan tidak terjadi pengosongan payudara sehingga produksi ASINya berkurang. Udah lecet, jadi malas menyusui, kan jadi payudaranya kan jarang dikosongkan ya. Jadi produksi ASINya kurang, stimulasinya berkurang ya karena si bayinya juga jarang netek gitu. Jadi jawabannya adalah yang C, karena perlekatan bayi ke puting ibunya kurang tepat ya. Jadi teman-teman, ibu nifas harus diedukasi bagaimana cara menyusuinya yang benar, seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana sih cara mencegahnya? Nah, ibu perlu mengetahui posisi menyusui yang benar ya teman-teman ya. Kemudian ibu perlu tahu cara melepaskan bayi dari payudara. Ya, bisa ditekan bagian dagu, itu juga bisa. Kemudian kita selipkan jari kelingking di mulut bayi, itu juga bisa. Kemudian tidak membersihkan puting dengan sabun atau alkohol, itu tadi ya bisa bikin lecet. Kemudian bagaimana penata laksanaannya? Ya, perbaiki posisi menyusui, mulai menyusui dari payudara yang tidak sakit, tetap mengeluarkan ASI dari payudara yang putingnya lecet, ya, tetap dikeluarkan ya. Kemudian keluarkan sedikit ASI dan oleskan ke puting yang lecet dan biarkan kering, seperti itu. Jangan lupa sebelum menyusui kita keluarkan sedikit, kemudian dioleskan ya. Oke, ternyata sudah selesai pembahasan soalnya di sesi kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun salah penulisan ya teman-teman. Kalau ada masukan ataupun kritik ya, bisa teman-teman komen aja di bawah. Gitu ya teman-teman ya. Seperti biasa aku akan memberikan sedikit quotes penyemangat buat teman-teman ya. Peluang itu tidak muncul begitu saja, jadi kamulah yang membuatnya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen sukses, pengen lulus, jadi yang membuat peluang itu tuh ya teman-teman sendiri. Peluang itu nggak muncul gitu aja gitu ya. Siapa yang berusaha dia akan yang dapat gitu. Oke, sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.